Dalam keheningan, sabda Tuhan diperdengarkan. Biarlah sabdanya menemani kita hari ini. Bacaan dari kitab kedua Samuel. Waktu melarikan diri, Absalom bertemu dengan anak buah Daud. Saat itu, Absalom sedang memacu bagalnya. Ketika bagal itu lewat, di bawah jalinan dahan-dahan pohon tarbantin yang besar, tersangkutlah kepala Absalom pada pohon tarbantin itu, sehingga ia tergantung antara langit dan bumi, sedang bagal yang ditungganginya berlari terus. Seseorang melihatnya, lalu memberitahu Yoab, katanya, "Aku melihat Absalom tergantung pada pohon tarbantin." Lalu Yoab mengambil 3 lembing dalam tangannya dan ditikamkannya ke dada Absalom. Waktu itu, Daud sedang duduk di antara kedua pintu gerbang, sementara penjaga naik ke sotoh pintu gerbang itu di atas tembok. Ketika ia melayangkan pandangnya, dilihatnyalah orang datang berlari seorang diri saja. Berserulah penjaga memberitahu raja. Lalu raja berkata kepada Ahimaas, "Pergilah ke samping, berdirilah di situ." Ahimaas pergi ke samping dan berdiri di situ. Kemudian tibalah orang Etiopia itu. Kata orang Etiopia itu, "Tuanku raja mendapat kabar yang baik, sebab Tuhan telah memberi keadilan kepadamu pada hari ini. Tuhan melepaskan tuanku dari tangan semua orang yang bangkit menentang tuanku." Tetapi bertanyalah Raja Daud kepada orang Etiopia itu, "Selamatkah Absalom, orang muda itu?" Jawab orang Etiopia itu, "Biarlah seperti orang muda itu musuh tuanku raja, dan semua orang yang bangkit menentang tuanku untuk berbuat jahat." Maka terkejutlah raja. Dengan sedih ia naik ke anjung pintu gerbang lalu menangis. Dan beginilah perkataannya sambil berjalan, "Anakku Absalom, anakku. Ah, anakku Absalom, sekiranya aku boleh mati menggantikan engkau. Absalom, Absalom anakku." Lalu diberitahukan oranglah kepada Yoab, "Ketahuilah, raja menangis dan berkabung karena Absalom." Pada hari itulah kemenangan menjadi perkabungan bagi seluruh tentara. Sebab pada hari itu tentara mendengar orang berkata, "Raja bersusah hati karena anaknya." Maka pada hari itu tentara Israel masuk kota dengan diam-diam, seperti tentara yang kena malu karena melarikan diri dari pertempuran. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini kita mendengar kisah yang pahit. Absalom, anak Daud, mati. Ia mati bukan sebagai pahlawan, melainkan sebagai anak yang berbalik melawan ayahnya sendiri. Berita itu akhirnya sampai kepada Daud, dan reaksi Daud bukan reaksi seorang raja, melainkan reaksi seorang ayah. Ia menangis, ia meratap,
ia mengucapkan nama anaknya berulang kali. Ratapan itu jujur, tidak rapi, tidak disaring oleh kewibawaan jabatan. Yang tersisa hanyalah hati seorang ayah yang kehilangan anaknya. Sabda hari ini menunjukkan satu kenyataan manusiawi. Jabatan, kuasa, dan kemenangan tidak menghapus rasa kehilangan. Daud tetap seorang ayah yang terluka oleh kematian anaknya, meskipun anaknya itu pernah melukai dirinya. Ratapan Daud bahkan mempengaruhi seluruh pasukan. Kemenangan berubah menjadi suasana duka. Tentara yang kembali datang dengan kepala tertunduk, seolah mereka kalah, bukan menang. Apa yang kita dengar hari ini mudah kita jumpai dalam hidup sehari-hari. Ada luka yang tidak bisa ditutupi oleh keberhasilan, oleh kesibukan, atau oleh peran yang kita jalani. Kadang kita tetap harus menjalankan tanggung jawab, tetapi di dalam hati ada kesedihan yang belum selesai. Dan sabda hari ini tidak menolak kenyataan itu. Tuhan membiarkan Daud menangis. Tidak ada teguran, tidak ada tuntutan agar ia segera kuat. Ratapan itu dihadirkan apa adanya. Sabda ini mengingatkan kita, Tuhan tidak hanya hadir saat kita berhasil dan kuat, tetapi juga saat hati kita runtuh dan tidak tahu harus berbuat apa. Marilah kita berdoa. Tuhan, Engkau mengenal hati kami dan luka yang kami simpan. Terimalah air mata kami sebagaimana adanya, dan kuatkan kami untuk tetap melangkah di tengah duka yang belum pulih. Amin. Jangan biarkan sabda ini berhenti di kamu. Jika hari ini kamu merasa Tuhan berbicara padamu lewat bacaan ini, bagikanlah. Sebab setiap kali kamu meneruskan sabdanya, kamu sudah ikut ambil bagian dalam karya pewartaan. Semoga tersampaikan berkah dalam.